Dari luar, warung bakso milik Bagas tampak biasa. Tenda sederhana dengan spanduk pudar dan aroma kuah panas yang mengundang. Tapi siapa sangka, di balik mangkuk bakso yang laris itu, ada dua nyawa yang tak pernah sempat lahir ke dunia. Dan lebih mengerikannya lagi, semua itu dimulai dari sehelai daun jambu yang berubah menjadi uang 100 ribuan di depan matanya. Setiap tempat punya rahasia. Setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Disinilah semua itu bermula. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Di sebuah rumah kecil di sudut Majalaya, suara sendok beradu pelan dengan piring plastik. Suara tangis anak laki-laki berusia 4 tahun terdengar samar di tengah pagi yang muram. Bagas duduk di teras dengan wajah murung. Surat PHK masih tergenggam di tangannya. Dia mantan buruh di koperasi tekstil yang baru saja bangkrut. Setelah belasan tahun kerja, kini ia hanya punya waktu, rasa malu, dan 5 juta rupiah di tabungan. Di balik pintu, Sari, istrinya, menyuapi si kecil yang masih rewel. "Mas, kamu ngelamun terus dari tadi," kata Sari sambil keluar membawa secangkir kopi. Bagas mengangguk pelan. "Aku udah mikir, Ri. Aku mau ke Jakarta. Cari kerjaan, biar kita bisa terus hidup. Di sini, gak ada harapan." Sari menatapnya lama, lalu duduk di sebelah. "Kalau itu keputusanmu, aku dukung. Tapi jangan lupa, kita nungguin kamu pulang." Mata Bagas berkaca. Ia mengangguk. Tak banyak kata, hanya genggaman tangan yang erat dan pandangan panjang ke arah anak mereka, Arya, yang kini tertidur di pangkuan ibunya. Esok paginya, Bagas pamit dengan hanya satu ransel lusuh di punggung. Dari 5 juta rupiah, 3 juta ia bawa. 2 juta ditinggalkan untuk kebutuhan istri dan anak. Perjalanan menuju Jakarta ditempuh naik bus selama 5 jam. Setibanya di Jakarta Barat, ia menyewa kontrakan sempit, hanya 3 kali 4 meter, berdinding triplek dan berbau lembab. Tapi buat Bagas, ini awal dari harapan baru. Hari-hari selanjutnya ia gunakan untuk menyebar lamaran ke berbagai kantor, kafe, dan rumah makan. Tapi 1 minggu berlalu tanpa satupun panggilan. Pagi dia bangun dengan harapan, malam tidur dengan kekecewaan. Di hari ke-7, saat ia duduk lelah di depan kontrakan, seorang pria bertubuh kurus mendekatinya. "Mas, baru pindah ya?" Sapa pria itu ramah. "Iya mas, saya Bagas dari Majalaya." "Aku Dimas, tinggal di sebelah. Lagi cari kerja ya?" Bagas mengangguk. "Iya mas, udah seminggu muter-muter, belum ada hasil." Dimas tersenyum. "Kalau ada info kerja, nanti saya kabarin ya. Saya punya kenalan di beberapa tempat." "Terima kasih mas, saya butuh banget kerjaan." Mereka bertukar nomor. Malam itu Bagas tidur sedikit lebih tenang, merasa sudah punya satu kenalan di tanah rantau. Beberapa hari kemudian, Bagas melintasi jalan kecil dekat kontrakan dan menyadari sesuatu. Tak satu pun tukang bakso lewat. Ia berhenti sejenak, berpikir keras. "Dulu aku bantu paman jualan bakso, masa nggak bisa coba sendiri?" Sore itu, ia hubungi Dimas dan menanyakan, apakah ada orang yang jual gerobak bekas. "Kebetulan banget," kata Dimas. "Pak RT mau jual gerobaknya. Kalau kamu serius, nanti aku bantu hubungin." 2 hari kemudian, Bagas sudah membeli gerobak itu. Bekas dan agak reyot, tapi cukup untuk memulai. Dengan sisa uang, ia beli daging, mie, bumbu, gas LPG kecil, mangkok plastik, dan sendok aluminium. Di kontrakan kecil itu, malam-malamnya dipenuhi aroma kuah kaldu yang menggoda dan harapan yang masih utuh. Hari pertama jualan, Bagas dorong gerobaknya menyusuri gang kecil, masuk perkampungan, mangkal di depan kantor kecil. 50 porsi ia bawa, hanya 11 yang laku.
Hari kedua, hasilnya sama. Hari kelima, ia mulai menghitung sisa modalnya sambil menatap gerobak dengan tatapan kosong. Malam itu, saat ia duduk termenung, Dimas datang lagi. Kali ini, ia membawa seorang pria yang belum pernah Bagas lihat. "Mas Bagas, kenalin ini teman saya, Reza. Dia juga perantau, sama kayak kita." Reza, pria berkemeja hitam, tampak kalem, tapi ada aura aneh dari sorot matanya. Mereka duduk bertiga di atas bangku kayu. "Ada rokok, Mas?" tanya Reza. Bagas mengangguk dan menyerahkan sebatang, yang membuatnya merinding. Begitu Reza menghisap rokok itu, mulutnya komat kamit. Beberapa detik kemudian, ia menyerahkan kembali rokok itu. "Coba hisap, Mas Bagas." Tanpa curiga, Bagas hisap. Seketika, lidahnya mengecap sensasi mint dingin yang tak pernah ada di rokok itu sebelumnya. Ia tertegun. "Loh, ini rokok saya tadi super biasa. Kenapa bisa jadi mint?" Reza hanya tersenyum kecil. "Kalau kamu mau, saya bisa ajarin. Tapi, kamu harus benar-benar yakin." Bagas menatap mereka berdua. Dadanya sesak. Kepalanya penuh bayangan anak dan istri di rumah. Aku mau sukses. Aku mau anak istriku hidup layak." Reza dan Dimas bertukar pandang. "Baik," kata Reza. "Besok malam, jam 12, kami jemput. Kamu ikut, dan jangan pernah tanya kemana." Malam berikutnya, udara di Jakarta Barat terasa lebih dingin dari biasanya. Pukul 23.45, Bagas masih terjaga. Gerobaknya sudah dia tutup. Ruangan kontrakan disapu bersih. Tapi bukan karena tamu, melainkan rasa gelisah yang entah kenapa makin kuat menjelang tengah malam. Tepat pukul 00.00, suara klakson pendek terdengar dari luar. Bagas membuka pintu. Di depan rumah terlihat mobil sedan tua dengan lampu menyala redup. Dimas menyetir, dan Reza duduk di sampingnya dengan ekspresi datar. Tanpa banyak tanya, Bagas naik ke kursi belakang. Mobil pun melaju meninggalkan kontrakan. Selama perjalanan, tidak ada satu kata pun terucap. Jalanan kota mulai berganti dengan jalan tanah. Semakin jauh dari pusat kota, semakin hening suasananya. Pohon-pohon besar mengapit kanan kiri jalan. Tak ada lampu, hanya bulan dan suara jangkrik menemani. Setelah hampir 2 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu tua, dikelilingi kebun bambu yang rimbun. "Turun," kata Reza pelan. Bagas mengikuti mereka memasuki rumah yang sepi dan gelap. Di dalamnya hanya ada satu lentera kecil yang menyala di sudut ruangan. Duduk di tengah ruangan itu, seorang pria tua berjubah hitam, bersarung, dengan tongkat kayu dan mata yang dalam, seakan bisa menembus isi hati. "Inggih, sampeyan sudah siap." Suara pria tua itu berat namun jelas. "Siap, Mbah," jawab Reza. Pria tua itu adalah Mbah Surya. Ia menunjuk ke lantai depan altar kecil yang dipenuhi dupa dan kendi tanah liat. Ia bicara tanpa tatap muka, seolah berbicara dengan entitas lain yang tidak kasat mata. "Lelakon dua dudu dolanan. Ritual ini bukan permainan." Lalu Mbah Surya mengalihkan pandangan ke Bagas. "Kamu yang minta kaya cepat ya?" Bagas mengangguk pelan. "Besok malam, jam 12 tepat, kamu bawa 3 lembar kain kafan, ayam cemani hidup, 7 botol minyak wangi berbeda aroma, kelapa bakar pisang kembar." Bagas menelan ludah, dadanya mulai sesak, tapi ia tetap menjawab, "Iya, Mbah, saya siap." "Dan satu hal lagi," ujar Mbah Surya, matanya menusuk. "Ketika dia muncul, kamu tidak boleh lari, tidak boleh menutup mata, tidak boleh menjerit, apapun yang kamu lihat." "Siapa dia?" tanya Bagas, nyaris berbisik. Mbah Surya menunduk, lalu tersenyum miring. "Nyai Loro Kinasih. Dia akan ambil sesuatu darimu, tapi juga memberi. Tapi ingat, gak ada yang gratis." Malam itu Bagas pulang dalam diam.
Begitu sampai kontrakan, ia langsung tidur, atau setidaknya mencoba. Tapi yang ada hanya keringat dingin dan bayangan sosok perempuan dalam gaun hijau tua yang entah kenapa terus muncul di benaknya. Keesokan paginya, Bagas menyisir pasar demi mencari semua syarat ritual. Kain kafan ia beli dari toko perlengkapan jenazah. Minyak wangi dari kios Arab, masing-masing bau menyengat berbeda. Pisang kembar dan kelapa bakar dari pedagang pinggir jalan. Tapi ayam cemani, ayam hitam legam dari bulu sampai darah, tidak mudah dicari. Ia telepon Reza. "Tenang," kata Reza. "Temanku punya, harganya 500.000. Nanti malam aku bawain." Malam pun datang. Jam 21.00. Dimas dan Reza datang membawa ayam cemani dalam kardus berlubang. Matanya merah menyala. Bagas nyaris tak sanggup menatapnya. "Semua udah siap?" tanya Reza. "Udah." Barang-barang dimasukkan ke bagasi. Mereka berangkat menuju tempat yang berbeda. Kali ini lebih dalam ke arah perbukitan yang tak pernah Bagas tahu sebelumnya. Tidak ada sinyal, tidak ada pemukiman. Hanya suara alam. Jam 00.05 mereka sampai. Tempatnya bukan rumah, bukan juga bangunan, tapi sebuah gua. Hitam, dalam, dan terasa menelan cahaya. Bagas melangkah masuk. Di dalam gua, dupa sudah menyala. Di tengah ruangan, kendi besar dari tanah liat diletakkan. Dimas dan Reza hanya berdiri di belakang. Reza menepuk bahu Bagas. "Ini waktumu." Bagas duduk bersila di depan kendi. Kabut mulai muncul dari dalam kendi. Awalnya tipis, lalu semakin tebal, lalu pekat. Aroma bunga dan darah bercampur memenuhi udara. Dan perlahan, dari balik kabut muncul sosok perempuan. Punggungnya menghadap Bagas. Gaun panjang hijau zamrud menyapu lantai. Rambutnya panjang sampai punggung. Sosok itu berbalik, wajahnya pucat. Pipi bersisik seperti ular. Matanya tajam dan taring mengintip dari mulutnya yang separuh tersenyum. Bagas nyaris berteriak. Tapi ia teringat pesan Mbah Surya. "Jangan lari, jangan takut." Sosok itu mendekat, lalu bicara. "Apa yang kau bawa, sudah kuterima. Dan kini, ini untukmu." Dari kendi, muncul gulungan kain kafan kecil yang melayang turun. Tertulis sesuatu di atasnya, huruf merah pekat, seperti darah. Sebelum sempat dibaca, sosok perempuan itu berkata, "Jangan baca di sini, baca di rumah." Dan dalam sekejap, dia menghilang. Asap sirna, gua jadi hening. Bagas memegang kain kafan itu erat, tubuhnya masih gemetar. Dimas dan Reza menyambutnya di pintu gua. "Gimana?" tanya Dimas. "Berhasil," ujar Bagas pelan. "Bagus," kata Reza. "Sekarang tinggal kamu penuhi perjanjian itu. Jangan sampai mundur." Pagi setelah ritual, Bagas bangun dengan tubuh lemas. Tapi perasaannya aneh, seperti tenang, tapi gelisah. Ia masih ingat gulungan kain kafan kecil yang semalam ia bawa pulang. Sekarang tergeletak di atas meja kayu, terikat benang merah. Dengan tangan gemetar, ia membukanya pelan. Tulisan di dalamnya bukan huruf biasa, tapi Bagas bisa membaca satu kalimat besar di bagian tengah. "Berikan darah daging yang paling kau cintai." Jantung Bagas berdegup keras. Ia terdiam. Pikiran langsung terlempar ke anaknya, Arya, dan istrinya yang tinggal di Bandung. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pikiran. "Nggak mungkin. Mungkin maksudnya bukan literal," katanya meyakinkan diri sendiri. Ia lipat kembali kain kafan itu, masukkan ke dalam lemari, dan menutupnya rapat. Hari itu, seperti biasa, ia menyiapkan 50 porsi bakso. Kuah panas, sambal pedas, mie kuning rebus, semua ia tata rapi di gerobak. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Saat ia mangkal di depan sebuah kantor swasta kecil di gang besar, mendadak puluhan karyawan keluar saat jam makan siang. "Mas, 1 porsi ya? Saya juga 2 bungkus."
Tambah bakso uratnya. Bagas kewalahan melayani semua pesanan. Tangannya gemetar tapi bibirnya tersenyum. Saat kuah terakhir dituang, hanya tersisa 7 porsi. Berarti 43 porsi ludes. Malam itu, Bagas hitung uang hasil dagangan sambil duduk di bawah lampu bohlam kecil. 3 kali lipat dari biasanya. Ini baru awal. Ia tertawa kecil. Besoknya, Bagas gandakan porsinya jadi 100. Lagi-lagi habis. Hari ketiga, seseorang naik mobil sedan hitam menghampirinya. "Mas, ini yang kemarin mangkal di depan kantor Harmoni ya?" "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Kami mau pesan 1000 porsi untuk acara gathering kantor. Bisa?" Bagas hampir pingsan. 1000, Pak?" "Iya, ini uang mukanya. Besok pagi antar ke alamat yang ada di kartu nama ini." Pria itu menyerahkan amplop tebal. Uang di dalamnya, Rp1.000.000. Pesanan 1000 porsi jadi awal ledakan. Hari-hari berikutnya, permintaan makin gila. Dari 100 porsi, jadi 150, naik ke 200, 300. Ia mulai menyewa 2 orang bantuannya. Dan satu malam, saat sedang menghitung omset, ia berdiri di depan cermin dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku berhasil." 2 minggu setelah meledak, ia pulang ke Bandung, naik mobil baru yang ia beli secara tunai. Mobil Avanza warna abu metalik. Wajah ibunya nyaris tak percaya. "Bagas, ini kamu?" "Iya, Bu, ini saya. Ini mobil saya sendiri. Dagangan bakso sukses." Sari berdiri terpaku di depan pintu. Arya lari memeluk ayahnya. Bagas merangkul istri dan anaknya. Ia tahu, tak lama lagi mereka harus ikut dia ke Jakarta. Malam itu, saat mereka berbincang di dalam rumah, Bagas memberi Sari sebuah kotak kecil beludru merah. "Ini buat kamu." Sari membukanya. Isinya, cincin emas putih dengan batu zamrud kecil di tengah. Sari meneteskan air mata. "Mas, kok bisa sampai begini?" Bagas hanya tersenyum. "Doa kamu dijawab Tuhan." Sari lalu berdiri. "Aku juga punya hadiah buat Mas." Ia menggenggam tangan Bagas, menaruhnya di perutnya yang rata. "Aku hamil, Mas." Bagas terdiam. Malam itu, Bagas tak bisa tidur. Ia duduk sendiri di teras rumah ibunya. Tatapannya kosong. Kata-kata dalam gulungan kafan itu kembali terdengar di kepalanya. "Darah daging yang paling kau cintai." Tangan Bagas gemetar. Enggak mungkin. Ini cuma kebetulan." Minggu berikutnya, Bagas membawa Sari dan Arya pindah ke rumah kontrakan baru di Jakarta Barat. Ia juga mulai membuka cabang bakso di Depok dan Bekasi. Sari sering membantunya di warung. Arya bermain di sudut dapur sambil makan bakso kecil-kecilan buatannya sendiri. Hidup terasa nyaris sempurna. Sampai hari itu tiba. Hari itu, Bagas dan Sari hendak pergi mengecek cabang baru di Bekasi. Arya dititipkan di rumah tetangga sebelah. Mobil melaju tenang. Sampai di satu tikungan, seekor motor mendadak menyelonong. Bagas injak rem keras. Sari terhentak ke depan, membentur dashboard. Suara teriakan terdengar, lalu diam. Bagas turun, membuka pintu penumpang. Sari tergeletak, tangannya berlumuran darah. Perutnya berdarah segar. Bagas berteriak, menggendong Sari ke dalam mobil. Langsung ia arahkan ke klinik terdekat. Beberapa jam kemudian, bidan keluar dari ruang periksa. Wajahnya serius. "Pak, mohon maaf. Istri Bapak keguguran." Bagas duduk lemas di kursi plastik, napasnya berat. Dalam pikirannya, suara tawa Nyai Loro Kinasi bergema samar. "Yang pertama, sudah kuambil." Hari-hari setelah keguguran, suasana rumah Bagas berubah drastis. Sari lebih banyak diam. Tatapannya kosong, terutama setiap melihat piring kecil bekas makanan bayi yang dulu ia siapkan dengan penuh semangat. Bagas mencoba menghibur, mengajak ke mall, belanja perlengkapan dapur, atau makan di luar. Tapi semua terasa datar.
Arya pun ikut terpengaruh. Anak kecil itu jadi sering rewel. Kadang bangun tengah malam, lalu berkata aneh. "Ayah, tadi ada ibu-ibu di dapur." Dia senyum, tapi matanya hitam semua. Bagas hanya bisa menenangkan anaknya, sambil dalam hati mulai goyah. Apa ini harga dari semua ini? Sebulan kemudian, Sari kembali hamil. Bagas tak tahu harus senang atau takut. Malam setelah tahu hasil tes pack, ia duduk di ruang tamu sendiri. Cahayanya remang. Udara terasa berat. Tiba-tiba, lampu redup. Jendela berderak tertiup angin meski tertutup rapat. Bagas berdiri pelan. Dan di sana, di depan kamar mandi, sosok Nyai Loro Kinasih berdiri. Gaun hijaunya menyapu lantai. Kali ini, wajahnya jelas. Kulitnya bersisik, bibirnya tipis dengan senyum mengerikan. "Aku tunggu darah dagingmu yang selanjutnya," ucapnya dengan suara bergaung. Lalu, hilang. Seolah tak pernah ada. Bagas terdiam, tak mampu bicara. Keesokan harinya Sari menatap suaminya di meja makan. "Mas, kamu mimpi buruk ya semalam?" Bagas hanya menggeleng, tapi matanya merah dan tangannya gemetar saat memegang sendok. Hari-hari berjalan hingga ke bulan ketiga kehamilan. Suatu pagi, Sari mencuci baju Bagas dan menemukan sisik halus di kerah baju. Banyak, terlalu banyak untuk disebut ular biasa. "Kita nggak dekat kebun atau hutan kan?" tanya Sari pelan. "Ah, mungkin cuma dari luar. Gak usah dipikirin," jawab Bagas cepat. Tapi wajahnya pucat. Bulan keempat, Sari mulai sering mengeluh mual berlebih dan rasa berat di dada. Bidan bilang bayinya sehat. Tapi Sari merasa ada yang aneh. Suatu malam ketika Bagas sedang menutup warung, Sari menjerit dari kamar mandi. "Ayah! Darah! Ayah!" Bagas berlari. Di lantai kamar mandi, Sari duduk sambil menahan perutnya. Darah mengalir deras di pahanya. "Astagfirullah!" teriak Bagas. Ia mengangkat Sari, mengebut ke klinik. Tapi hasilnya, "Maaf Pak, istri Bapak keguguran lagi." Di bangsal klinik, Sari terbaring lemah. Matanya berkaca. Tangannya menggenggam tangan Bagas. "Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa 2 kali aku hamil? Dua-duanya hilang?" Bagas diam. "Aku mimpi aneh akhir-akhir ini. Selalu ada perempuan pakai baju hijau. Senyum ke arahku. Senyum yang bikin aku ngeri." Tangis Sari pecah. "Ayah, jujur, sebenarnya kamu ngelakuin apa sih?" Bagas tak sanggup lagi. Ia menunduk. Napasnya berat. Aku ngelakuin perjanjian." "Perjanjian apa?" "Pesugihan." Sari menutup mulutnya, bergetar, menahan tangis. "Mas, ayah, kamu tega. Aku cuma pengen kita hidup enak. Aku pengen kamu gak susah lagi. Kamu jual anak-anak kita buat itu?" "Bukan, aku gak tahu awalnya bakal begini." Tangis Sari makin kencang. "Mas, lebih baik kita miskin daripada kehilangan anak kita sendiri. Kenapa kamu gak mikir?" Bagas hanya bisa menangis di sisi ranjang istrinya. Perjanjian sudah ditandatangani. 2 darah dagingnya sudah dibayar lunas. Tapi masih ada satu lagi, Arya. Dan itu yang paling ia takutkan. Setelah pengakuan malam itu, rumah Bagas sunyi seperti kuburan. Sari memilih tidur di kamar Arya, sementara Bagas tidur sendiri di ruang tamu. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah 2 janin yang tak pernah sempat lahir hadir di kepalanya. Pagi-pagi, saat baru hendak membuka warung, Sari berkata pelan sambil membereskan piring. "Mas, kalau kamu masih punya sedikit hati, cari jalan buat keluar dari semua ini. Aku gak mau kehilangan Arya juga." Bagas mengangguk. Ia tahu waktunya hampir habis. Hari itu, Bagas berkeliling mencari Dimas dan Reza, 2 orang yang dulu membawanya ke Mbah Surya. Tapi kontrakan Dimas kosong, tidak ada kabar.
Reza pun tak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif. Seolah mereka lenyap begitu saja. Bagas pulang dengan hati makin berat. Sore harinya saat ia sedang duduk di bangku depan kios, seseorang datang. Seorang pria tua mengenakan baju koko dan peci putih. Raut wajahnya bersih dan teduh. "Mas Bagas?" Bagas menoleh. "Iya, Pak. Bapak siapa?" "Ada yang nitip salam dari seseorang yang pernah kamu datangi, tapi kamu gak pernah benar-benar kenal." Bagas berdiri, tubuhnya menegang. "Siapa maksud Bapak?" Pria itu tersenyum samar. "Aku cuma pembawa pesan. Tapi kalau kamu masih mau lepas dari itu semua, kamu harus siap bayar lunas." Nama pria itu adalah Pak Fathur. Malam itu mereka bicara lama di ruang belakang. Pak Fathur tidak bertanya detil. Ia hanya mendengarkan. Tapi dari caranya berbicara, seolah ia tahu semuanya. "Kamu sudah jatuh terlalu dalam, tapi pintu tobat itu belum tertutup kalau kamu benar-benar mau berubah." Bagas mengangguk lemas. "Saya mau lepas, Pak. Saya nggak peduli harta semua itu lenyap. Saya cuma mau anak saya hidup." Pak Fathur menghela napas. "Baik, tapi kamu harus siap. Ini bukan cuma soal doa. Ini soal pertempuran batin. Selama 40 hari 40 malam, kamu harus jalani ini. Salat wajib dan sunnah, jangan pernah tinggal. Puasa Senin dan Kamis, zikir pagi malam. Tidak ada satu hari pun kamu boleh lalai." Bagas mengangguk. "Saya sanggup." Hari pertama, Bagas bangun sebelum subuh. Ia sholat, lalu baca Al-Quran. Tangannya masih gemetar tiap baca. Lidahnya terasa kaku, tapi ia paksa terus. Hari ketiga, ia mulai merasakan perubahan. Saat mandi, ia melihat helaian rambut rontok di lantai kamar mandi. Banyak, dan makin hari, makin parah. Minggu pertama, bantal tidurnya penuh rambut. Setiap bangun, bagian kepalanya semakin botak. Sari menangis saat melihatnya. "Mas, ini semua karena tobat itu." Bagas hanya tersenyum tipis. "Lebih baik begini daripada kehilangan kamu dan Arya." Hari ke-20, usaha baksonya mulai aneh. Pelanggan yang biasanya antri, tiba-tiba hilang. Beberapa bahkan mengeluh sakit perut. Ada yang memaki karena kuahnya bau amis, padahal Bagas bikin seperti biasa. Warung mulai sepi, tapi ia terus lanjut ibadah. Malam ke-30, ia mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Nyai Loro Kinasi duduk di atas meja warungnya. Matanya merah, pipinya bersisik. "Berani sekali kau melanggar janjimu. Aku akan ambil semuanya, termasuk nyawamu sendiri." Bagas terbangun dengan napas tercekat, tubuhnya penuh keringat. Hari ke-40, rambutnya benar-benar habis. Kepalanya licin seperti kaca, tapi hatinya ringan. Malam itu, seperti janji, Pak Fathur datang. Ia membawa air dalam kendi besar, bacaan yang dilantunkan seperti zikir panjang, dan botol kecil berisi cairan bening. Bagas dimandikan di kamar mandi belakang. Tubuhnya dibasuh sambil dibacakan doa-doa yang tak ia mengerti tapi terasa menusuk dada. Setelah itu, lantai warung disiram air yang sama. Dinding dibersihkan. Semua benda pusaka atau jimat yang dulu dikasih Dimas dan Reza dibakar di halaman belakang. Pak Fathur hanya bilang satu hal. "Mulai besok, hidupmu akan kembali dari nol. Tapi keluargamu aman, dan rambutmu mungkin gak akan tumbuh lagi, tapi kau sudah lunas." Keesokan harinya setelah disucikan, Bagas berdiri di depan warungnya yang biasanya ramai. Tapi pagi itu, sunyi. Tak ada pembeli, tak ada suara mangkok. Bahkan suara motor lewat pun sepi. Ia tetap buka, seperti biasa. Tapi hingga siang, tak ada satupun yang datang. Sore hari, seorang ibu lewat dan menoleh ke warung. "Loh, kok buka lagi?" Katanya warung ini angker ya? Bagas mendekat. "Angker, Bu." "Iya, tetangga sebelah bilang semalam ada anak kecil yang teriak-teriak waktu lewat sini.
Katanya lihat nenek bungkuk di dalam kuali. Bagas menunduk. Ia tahu siapa nenek itu. Hari-hari selanjutnya, keanehan makin menjadi. Cabang bakso di Bekasi, yang dulu jadi penyumbang omset terbesar, mengalami penurunan drastis. Pelanggan komplain kuahnya pahit, baksonya keras, bahkan ada yang mengaku mimpi buruk setelah makan. Beberapa hari kemudian, dapur cabang Bekasi kebakaran. Ludes. Karyawan 2 orang luka ringan, tapi kerugian mencapai puluhan juta. Cabang Depok tutup seminggu kemudian karena semua karyawan resign mendadak. Alasannya sama, sering diganggu. Salah satu dari mereka saat terakhir kerja sempat berkata, "Pak, maaf, saya nggak kuat. Setiap subuh saya dengar suara perempuan nangis dari dalam rak bumbu. Saya kira halu, tapi semua karyawan dengar." Mobilnya dijual untuk bayar gaji tertunggak. Rumah kontrakan yang baru juga ia tinggalkan. Ia kembali ke kontrakan lamanya, yang dulu ia tinggali saat pertama kali merantau. Hidupnya seperti dimundurkan dengan paksa. Warung yang dulu bisa menjual 500 sampai 700 porsi per hari, kini bahkan susah menjual 5 mangkok. Tapi anehnya, Bagas merasa lebih tenang. Malam hari, ia bisa tidur dengan Arya di pelukannya. Sari memasak seperti biasa, tak lagi terlihat murung seperti dulu. Hidup mereka sederhana, tapi nyata. Satu malam, Bagas duduk di kursi plastik depan kontrakan. Lampu jalan mati dan langit gelap, tapi hatinya tenang. Tiba-tiba, Arya keluar membawa segelas teh. "Ayah, ini teh buat ayah," katanya polos. Bagas memeluk Arya erat. Terlalu erat. "Maafin ayah ya." Arya bingung. "Kenapa minta maaf?" Bagas hanya senyum. Air matanya turun perlahan. Dimas dan Reza tak pernah muncul lagi. Seperti ditelan bumi. Nomor mereka tak aktif. Rumah mereka kosong. Bagas pernah mencoba mencari. Bahkan ke tempat awal ia dibawa ke gua itu. Tapi jalannya tak ada. Seolah seluruh tempat itu hanya muncul sekali untuk mengambil apa yang perlu, lalu menghilang selamanya. Setelah 2 bulan, warung benar-benar ditutup. Bagas mulai membantu di toko buah milik Pak Fathur. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Setiap minggu, ia ikut ke pengajian. Membawa Arya, menggandeng tangan istrinya. Dan setiap kali orang bertanya kenapa ia botak dan rambutnya tak pernah tumbuh lagi, ia hanya senyum. Rambut bisa hilang, tapi keluarga saya masih lengkap. Itu cukup. Waktu terus berjalan. Sudah hampir setahun sejak Bagas menutup semua cabang usaha baksonya. Sudah setahun pula sejak ia memutus perjanjian yang mengikatnya dengan Nyai Loro Kinasih. Tapi lukanya belum benar-benar sembuh. Rambutnya tak pernah tumbuh lagi. Setiap pagi, ia menatap cermin dan melihat kulit kepala polos yang mengingatkannya bahwa ia pernah menjual 2 janin, anaknya sendiri, demi kuah bakso dan tumpukan uang. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia sesali, keputusannya untuk berhenti. Malam itu, setelah pulang dari pengajian, Arya, yang kini berusia 6 tahun, duduk di pangkuan Bagas. "Ayah." "Iya, Nak." "Dulu, kenapa ayah bisa punya mobil, tapi sekarang enggak?" Bagas menarik napas panjang. "Karena dulu ayah ambil jalan yang salah." Arya menatapnya polos. "Jalan yang mana?" Bagas tersenyum. Senyum pahit. "Jalan yang bikin Allah marah." Sari duduk di sebelah, memegang tangan suaminya. Mereka tak perlu bicara. Mata mereka sudah saling mengerti. Kadang, malam-malam masih terasa panjang. Kadang rasa bersalah datang dalam mimpi. Tapi saat bangun dan melihat istri serta anaknya masih ada, Bagas tahu ia sudah memilih jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, Bagas diminta untuk berbagi cerita di pengajian kecil. Awalnya ia menolak,
Tapi dorongan dari Pak Fathur membuatnya berpikir ulang. Akhirnya, di sebuah malam Jumat, dengan ruangan hanya berisi 15 orang, Bagas menceritakan semuanya. Dari awal jadi buruh, sampai ditawari gerobak bakso, sampai ritual tengah malam, sampai kehilangan 2 calon anak, dan akhirnya kembali ke titik nol. Orang-orang terdiam, beberapa menangis, tak ada yang menyela, tak ada yang menertawakan. Hanya satu pertanyaan di akhir sesi. Kalau bisa balik waktu, apa yang Mas Bagas ubah? Bagas menjawab dengan tenang. Saya lebih pilih gagal daripada berhasil tapi kehilangan anak saya. Kalau saya bisa ulang hidup, saya akan tetap dorong gerobak reyot itu. Tidur di kontrakan sempit itu. Makan nasi dan garam pun saya syukuri. Asal anak-anak saya bisa lahir dan istri saya nggak perlu menatap kosong seperti dulu. Kini, hidup Bagas memang biasa. Tak ada mobil, tak ada rumah luas, tak ada 1000 porsi bakso per hari. Tapi setiap malam, ia bisa tidur tanpa dihantui suara tawa perempuan bersisik. Ia bisa mendengar anaknya ngorok kecil dari kamar sebelah. Dan ia bisa memeluk istrinya sambil berbisik, maaf dan terima kasih. Dan bagi siapapun yang pernah merasa kalah, pernah merasa hidup terlalu berat, ingatlah, jalan pintas yang tampak mudah, kadang justru mengantar kita ke jurang yang tak punya dasar. Dan kalau harta bisa dibeli dengan darah anak sendiri, apakah itu masih bisa disebut berkah? Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.